Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih di mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada pertemuan yang kedua, membahas mengenai sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara juga merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan diketahui dalam mempelajari HTN. Kita membedakan antara sumber hukum yang dalam pengertian filosofis, kemudian ada juga memperhatikan sosiologis dan historis, serta juga pendapat para pakar teoritis yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Sumber hukum dapat dibedakan yang pertama mengenai sumber hukum, asal hukum itu berasal atau hukum positif, sumber wewenang hukum positif. Kemudian sumber tempat hukum positif ditemukan, ya, kemudian sumber materi hukum positif. Jadi ada asal hukum positif, ada tempat hukum positif, dan juga materi hukum positif. Kemudian pembedaan lain, ada pembedaan berdasarkan pada sumber hukum formil, ini dikenal dari bentuknya. Kemudian sumber hukum material, dilihat dari isinya atau substansinya. Apeldoorn membedakan ada sumber hukum yang historis, tempat ditemukan, kemudian sumber hukum sosiologis, menentukan isi hukum, sumber hukum filosofis, isi hukum, ini bisa menyangkut Tuhan, akal manusia, ya, kemudian kesadaran hukum, serta kekuatan mengikat. Kemudian ada sumber hukum arti formil, cara pembentukannya. Ada pendapat dari ahli Indonesia, yaitu Ahmad Sanusi, ya, yang menyatakan sumber hukum itu yang pertama sumber hukum yang normal sifatnya, ya. Normal itu langsung atas pengakuan undang-undang, misalnya undang-undang, traktat, atau kebiasaan, ya, yang kemudian normal tidak langsung atas pengakuan atau perjanjian, ya, dari doktrin jurisprudensi. Dan sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum abnormal, ya, misalnya proklamasi, revolusi, kudeta, itu merupakan sumber hukum juga, tetapi tidak normal atau abnormal. Kemudian Prof. Bagirmanan juga membedakan antara yang pertama sumber hukum material, ya, adalah sumber hukum yang menentukan isi atau substansi hukum. Kemudian sumber hukum formal, dilihat dari bentuknya, karena pembentukannya. Secara singkat, kalau kita akan bicara sumber hukum itu, biasanya orang akan membedakan antara sumber hukum material hukum tata negara, ya, yaitu sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, kemudian sumber formal hukum tata negara. Kalau kita bicara sumber hukum formal HTN, itu bisa berupa pertama peraturan perundang-undangan, ya, kemudian hukum kebiasaan atau hukum adat atau jurisprudensi atau konvensi ketatanegaraan, kemudian jurisprudensi ketatanegaraan, perjanjian internasional ketatanegaraan, dan doktrin ketatanegaraan. Kita bicara yang pertama mengenai sumber hukum berbentuk peraturan perundang-undangan.
ada sejarah yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan. Mulai dari TAP MPRS nomor 20 tahun 66 sudah mengenal mengenai peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarkinya. Kemudian juga TAP MPR nomor 3 tahun 2000 juga sudah mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan kemudian ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, juga mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan yang sekarang merupakan hukum positif dari hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yang sekarang sudah mengalami perubahan yang kedua kali. Yang pertama, Undang-Undang 15 tahun 2019, yang kedua, Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Dalam pasal 7 ayat 1, peraturan perundang-undangan itu dibedakan antara yang hierarkis sifatnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45, kemudian TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten kota. Hampir setiap rezim berbeda-beda jenis dan hierarkinya. Tapi yang sekarang menjadi hukum positif adalah Undang-Undang 12 tahun 2011. Selanjutnya juga ada istilah-istilah yang bisa didalami gitu ya, mengenai pengertian peraturan perundang-undangan, kemudian undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, nanti bisa dibaca dan dipelajari dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Dan selain peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011, ada peraturan daerah provinsi ya yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Ada Konun, ini khusus untuk Perda Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ada jenis Perdasus, ya, ini perda, tapi untuk otonomi khusus di Provinsi Papua, dan juga ada perda istimewa untuk perda daerah istimewa Yogyakarta. Ya, kemudian juga ada peraturan daerah kabupaten kota yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota bersama-sama dengan bupati atau wali kota. Ada jenis lain yang diakui sebagai peraturan undang-undangan yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 2011. Misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, dan lain-lain. Ini memang diakui. Biasanya orang membedakan kalau yang di pasal 8 itu peraturan perundang-undangan yang non-hierarkis, sedangkan yang di pasal 7 peraturan perundang-undangan yang hierarkis. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yaitu hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan kaidah peraturan perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Konvensi atau kebiasaan ini memang tidak ada ya aturannya, tetapi hanya bersifat kebiasaan saja, konvensi saja. Ya, misalnya peringatan 17 Agustus setiap tahun ya sebagai hari kemerdekaan, itu tidak ada pengaturannya sama sekali. Tetapi ini sudah menjadi kebiasaan. Dari tahun 45 sampai sekarang
selalu ada perayaan 17 Agustus. Tidak ada konsekuensi hukumnya apa-apa, gitu ya. Tetapi kayaknya tidak afdol kalau tidak ada perayaan 17 Agustus, ya. Nah, ini terkait dengan berbagai pengertian, gitu ya. Biasanya memang juga di negara-negara demokratis dan negara-negara hukum juga mengakui konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai sumber hukum tata negara. Ada pendapat mengenai konvensi. Ya, konvensi ini merupakan bagian kaidah hukum tata negara yang tumbuh diikuti dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Ya, kemudian bagian konstitusi yang penaatannya tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan. Ini karena betul-betul dari kebiasaan yang menjadi hukum. Tidak ada konsekuensi hukumnya apa-apa. Ya. Konvensi itu ditaati semata-mata, ya, karena didorong oleh tuntutan etika dalam penyelenggaraan negara. Jadi meskipun tidak ada pengaturannya, tetapi terus ya dilakukan untuk kebaikan. Ketentuan mengenai bagaimana ya sebaiknya discretionary power itu dilaksanakan. Karena kewenangan diskresi kalau tidak didukung oleh kebiasaan dan peraturan perundang-undangan atau juga mungkin asas-asas umum pemerintahan yang baik akan menjadi tidak baik. Nah, mengarah pada apa yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang, ya, atau abuse of power, ya, ini ya. Kemudian terjadinya konvensi, ya, suatu praktek tertentu yang berjalan untuk jangka waktu yang lama, sudah lama sekali. Diikuti terus secara tertib, sehingga akhirnya disebut sebagai kebiasaan. Ya, dan ini ada kemungkinan konvensi yang selain tidak tertulis, juga ada dalam bentuk tertulis. Ya, contoh misalnya di Inggris, ya, konvensi penunjukan dan pengangkatan Perdana Menteri, ya, raja atau ratu akan menunjuk ketua partai yang menguasai kursi terbanyak di parlemen. Itu dasarnya konvensi. Tidak ada peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang mengaturnya. Itu salah satu contoh saja. Pembubaran parlemen di Inggris, raja atau ratu terikat pada permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan parlemen. Ya, itu contoh konvensi di Inggris. Nah, faktor yang mendorong ketaatan terhadap konvensi, keinginan untuk memelihara tradisi pemerintahan konstitusional. Keinginan agar roda pemerintahan yang kompleks dapat tetap berjalan dengan tertib. Kemudian memelihara atau mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena setiap pelanggaran berakibat pelanggaran hukum, ya. Khawatir menghadapi ancaman hukuman tertentu, misalnya terkait dengan impeachment atau sanksi politik. Kemudian juga pengaruh pendapat umum, ya, kemudian pelanggaran konvensi akan menimbulkan reaksi umum. Ya, tidak ada reaksi hukumnya, tetapi akan menimbulkan reaksi umum. Bisa demo, gitu ya, bisa berontak dan sebagainya. Ya. Di Indonesia ada juga ya konvensi ketatanegaraan, misalnya Presiden setiap tanggal 16 Agustus memberikan pidato kenegaraan, itu tidak ada pengaturannya. Ya, kemudian pengesahan RUU yang telah disetujui DPR, ya, semuanya ini sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen, ya. Kemudian sumber hukum yang berikutnya adalah jurisprudensi.
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, para pihak tidak menggunakan upaya hukum yang tersedia atau semua upaya hukum telah dilakukan. Jadi untuk bisa dikatakan jurisprudensi itu adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau masih ada banding, ada kasasi dan upaya-upaya hukum lain, itu disebut sebagai yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Nah, jurisprudensi ketatanegaraan termasuk misalnya jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perjanjian internasional. Ya, pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 menentukan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Mengenai perjanjian internasional sudah ada yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Mengenai pengesahannya, ada yang bisa dengan undang-undang, ada yang dengan Perpres atau peraturan presiden. Ya, ini terkait dengan substansinya. Jadi tidak semua perjanjian internasional harus disahkan dengan undang-undang. Tapi ada yang bisa dengan Perpres saja. Kalau menyangkut keamanan, menyangkut hak asasi manusia, menyangkut batas wilayah negara, itu saya kira harus dengan undang-undang. Sisanya boleh dengan Perpres. Ya. Nah, ini yang tadi dengan undang-undang. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, kemudian perubahan wilayah atau penetapan atas wilayah negara RI, kedaulatan atau hak berdaulat negara, mengenai HAM dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan atau hibah luar negeri, itu semuanya harus diatur dengan undang-undang. Itu ada di Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. Dan yang terakhir sebagai sumber hukum adalah doktrin. Pendapat para ahli. Tentu saja pendapat para ahli ini adalah ahli yang betul-betul sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Diakui. Ya, mungkin tidak semua orang dianggap ahli sehingga pendapatnya belum bisa dikategorikan sebagai doktrin. Ya. Misalnya terkait dengan doktrin wawasan Nusantara yang pada waktu itu digagas oleh Prof. Muchtar Kusumatmaja pada waktu menduduki Menlu. Ya. Kemudian juga pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu juga merupakan doktrin yang bukan merupakan hukum. Tetapi doktrin itu menjadi sumber hukum dari hukum tata negara. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di topik dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat mempelajari apa yang sudah saya sampaikan, dan juga sehat selalu.